Bapak, Ibu, sidang jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu pada hari ini, tanggal 30 Maret tahun 2025. Pertama-tama kami atas nama MPH Jemaat GKI Barimba terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Diakon Estu Nerimah sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah kita pada pagi hari ini, kepada penetua dan diakon dari lingkungan PN2 yang akan bertugas membantu pelayanan pada kebaktian hari ini. Juga kami ucapkan terima kasih pada Bapak Diakon Budi Alpianto yang nantinya akan mengiringi puji-pujian untuk kita. Terima kasih juga kepada anak-anak kami, Saudara Astriani Yulincia dan Saudara Alexander Kurniawan yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Agustinus Samael, ya, Bapak Muldi yang menggantikan sementara Bapak Agustinus Samael. Terima kasih selaku petugas operator sound system. Bapak Penetua Timotius selaku petugas operator LCD dan multimedia, dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Berita jemaat hari ini Minggu tanggal 30 Maret tahun 2025 sebagai berikut. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu tanggal 6 April tahun 2025, waktu pukul 8.30 WIB atau jam setengah 9 pagi sebagai berikut. Untuk petugas mimbar itu dari lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3. Pendeta pelayanan atau khotbah Ibu Pendeta Oktavianti STH, sedangkan yang menjadi liturgus Ibu Penetua Herti Carolina SPD. Song leader Saudari Astriani Yulincia dan Saudari Gresela. Pemain musik atau pemain keyboard untuk mengiringi puji-pujian Bapak Diakon Budi Alpianto SPD. Liturgi yang kita gunakan itu tata ibadah hari ulang tahun ke-186 GKE atau sengsara ke-6. Sedangkan untuk nas Alkitab, untuk pembacaan diambil dari Yesaya pasal 43 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-21. Sedangkan untuk khotbah itu dari Filipi pasal 3 ayat 1b sampai dengan ayat yang ke-16. Untuk ibadah menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya berita keuangan. Berita keuangan baik pemasukan maupun pelonggaran tidak ada perubahan. Bapak Ibu bisa lihat di berita jemaat yang sudah dibagikan. Sedangkan berita keuangan yang baru masuk pada pagi hari ini yaitu kolekte sekolah hari Minggu sebesar Rp82.000. Persembahan syukur ulang tahun ke-50 dari Ibu Mary Alau Rp100.000. Korban syukur dari Wawan Kristianto Rp100.000. Kolekte SPRP sebesar Rp37.000. Untuk berita kebaktian dan lain-lain kami bacakan. Untuk ibadah rumah tangga di lingkungan Pelayanan 1 kosong, namun akan dilaksanakan kunjungan doa atau ibadah singkat, yaitu hari Selasa tanggal 1 April tahun 2025 waktu pukul 15.30
jam setengah 4 sore tempat keluarga Bapak Yudi atau Unggung di lingkungan pelayanan 1. Untuk petugas liturgus Bapak Diakon Didianto M. Bagus, penetua dan diakon setempat, dan bersama dengan keluarga rumah tangga. Selanjutnya ibadah rumah tangga atau lingkungan di lingkungan pelayanan 2 diterima yang tadinya hari Rabu tanggal 2 April tahun 2005 atas permintaan keluarga diundurkan ke hari Jumat tanggal 11 April tahun 2025 pukul 15.30 WIB atau jam setengah 4 sore tempat keluarga Eli Kurintus lingkungan pelayanan 2. Petugas penetua diakon dari lingkungan pelayanan 2 sebagai liturgus Ibu Penetua Cempakawati, khotbah Ibu Pendeta Oktavianti STH, pemain musik Bapak Penetua Mardiampung SPD sedang menjadi song leader Ibu Penetua Esterlina. Diundang Bapak Ibu Saudara-saudari warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Selanjutnya untuk ibadah rumah tangga atau lingkungan di lingkungan pelayanan 3 kosong, namun akan dilaksanakan kunjungan doa dan ibadah singkat, yaitu pada hari Kamis tanggal 3 April tahun 2025 waktu pukul 15.30 WIB atau jam setengah 4 sore tempat keluarga Marlili lingkungan pelayanan 3. Sedangkan yang bertugas liturgus Bapak Penetua Heldi Tanjung bersama dengan penetua dan diakon setempat dan bersama dengan keluarga rumah tangga. Selanjutnya akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan Bapa yaitu hari Senin tanggal 31 Maret tahun 2025 waktu pukul 18 atau jam 6 sore tempat gedung Gereja Betania Barimba, liturgus Bapak Penetua Yakrisman, khotbah Ibu Pendeta Oktavianti STH, yang akan mengiringi puji-pujian itu Bapak Diakon Budi Alpianto SPD, song leader Bapak Diakon Junirum Sakaria, diundang Bapak-Bapak SPB untuk hadir pada ibadah tersebut. Selanjutnya kami akan sampaikan hasil dari pertemuan MPH jemaat dengan penetua diakon dan seluruh pekerja gereja pada tanggal 29 Maret tahun 2025 pukul 18 WIB sampai dengan pukul 21 WIB di lingkungan Plan 1 di tempat Ibu Penetua Merisa. Ada beberapa hal yang kami bahas dan diputuskan dalam pertemuan tersebut, yaitu berhubungan dengan program majelis jemaat dan pelayanan. Di antaranya yaitu yang pertama, yang menjadi pembahasan mengenai ibadah rumah tangga atau lingkungan telah disepakati untuk ibadah rumah tangga bagi warga jemaat yang tidak melaksanakan ibadah rumah tangga. Majelis jemaat bersama dengan penetua diakon setempat bersama dengan keluarga rumah tangga akan melaksanakan ibadah terbatas, dalam artian akan dihadiri oleh penetua diakon dan pendeta setelah setempat bersama dengan keluarga rumah tangga. Dalam hal ini majelis jemaat sifatnya tidak memaksa. Jikalau Bapak Ibu warga jemaat memang tidak bersedia untuk melaksanakan ibadah tersebut. Yang kedua, pada hari Minggu 6 April tahun 2025, yaitu bertepatan dengan perayaan hari ulang tahun GKE ke-186, maka majelis jemaat akan mengikuti salah satu kegiatan tabur bunga di makam para misionaris atau pendeta yang ada di Pekuburan Kristen Barimba. Untuk itu dimohon partisipasi dari pengurus lingkungan Plan 1, 2, dan 3 untuk menyiapkan bahan tabur bunga atau tabur bunga yang akan dilaksanakan yaitu pada hari Minggu
tanggal 6 April tahun 2025 pukul 10.30 atau setelah kebaktian minggu selesai. Tempat pelaksanaan pekuburan Kristen Barimba. Tempat berkumpul itu ruang ibadah atau pondopo pekuburan Kristen Barimba. Selanjutnya, dalam rangka perayaan hari ulang tahun GKE ke-186 akan dilaksanakan jamuan kasih atau makan bersama, yaitu pada hari Minggu tanggal 13 April tahun 2025. Dalam hal ini mohon dukungan dari warga jemaat atau partisipasi dari warga jemaat untuk ambil bagian dalam rencana ini, yaitu berupa masakan, lauk pauk, sayur-sayuran dan lain sebagainya, untuk dibawa ke gedung gereja untuk jamuan kasih, untuk kita makan bersama-sama dengan jemaat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan dukungan dari Bapak Ibu warga jemaat, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dari MPH Jemaat GKE Barimba. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bapak, Ibu, sidang jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sementara pendeta dan petugas akan bertugas memasuki ruangan ibadah, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 21, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua, dan pada bait yang kedua sidang jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa hikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari ini kita memasuki Minggu Sengsara yang kelima. Kita mengingat kembali saat-saat Tuhan kita Yesus Kristus mengalami kesengsaraan karena tugas panggilannya. Dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan.
Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kembali lagi kita angkat pujian kepada Tuhan dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 37 bait 1 dan bait yang kedua. Bila ku renung dosaku. Nas pembimbing untuk kita pada hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 91 ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkan dan memuliakannya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha kasih dan maha murah. Berkat-Mu melimpah ruah. Engkau tidak pernah jemu menjawab doa dan kerinduan kami, dan tidak pernah terlambat sedikit pun menolong kami. Namun kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan mendukakan hati-Mu. Kami selalu melanggar perintah-Mu yang Kau tetapkan untuk kebaikan kami sendiri. Kami juga seringkali mengabaikan petunjuk dan bimbingan Roh Kudus.
Bahkan kami kerap kali lalai dengan pekerjaan, tugas, dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Kasihanilah kami orang berdosa ini, dan ampunilah umat-Mu ya Allah. Bangkitkan kami kepadamu ya Tuhan, oleh kasih dan pengampunan-Mu. Biarlah jiwa kami bersorak-sorai dan hidup kembali, karena Engkau tidak menghitung-hitung kesalahan kami dan tidak membalaskan kepada kami setimpal dengan dosa kami. Ya Tuhan, Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, serta baharuilah hidup kami, sehingga kami boleh layak berbakti kepadamu hari ini. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sidang jemaat kami undang bangkit berdiri. Setelah kita di hadapan Tuhan merendahkan diri dan mengaku dosa kita kepadanya, maka dengarkanlah akan berita anugerah Tuhan dalam kita memasuki minggu sengsara yang kelima ini, yang tertulis dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 19 sampai 22. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita, dan pujilah namanya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita membaca secara berbalas-balasan Mazmur pasal 96 ayat 1 sampai yang kelima. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Nyanyikan bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini, dan selama-lamanya. Bapak Ibu sidang jemaat yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini sebagaimana yang ditetapkan di dalam Nats Almanak Gereja Kalimantan Pengelis, yaitu terdapat dari Kitab Perjanjian Lama, dari Yosua pasal 5 ayat 9 hingga ayat yang ke-12. Yosua pasal 5 ayat 9 hingga ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Penyunatan dan hari raya Paskah di Gilgal. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapus celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah,
mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Demikian bunyi firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya itu sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Oktavianti STH, mari kita memuji dan muliakan nama Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 54 bait 1 dan 4. Tak kita menyerahkan. Firman Tuhan oleh Ibu Pendeta Oktavianti STH. Saudara Bapak Ibu Jemaat Tuhan, selamat pagi, Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32, yang mana dalam pembacaan ini saya meminta partisipasi kita bersama-sama untuk membacanya secara bergantian. Sebelumnya mari kita berdoa. Oh Allah Bapa di sorga, kami boleh memasuki minggu sengsara yang kelima ini. Satu minggu yang sangat penting bagi kami setiap orang yang percaya. Satu minggu kami merenungkan akan arti pengorbanan Yesus yang menderita sengsara mati di kayu salib untuk kami yang berdosa ini. Karena itu Tuhan, biarlah melewati firman Tuhan, kami semakin dituntun akan kasih Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan menuntun kami sekalian, untuk kami dapat mengerti, memahami firman-Mu dengan baik, mengimaninya dan mampu melakukannya. Berbicaralah melewati hamba-Mu, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-32. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama membacanya secara bergantian. Saya akan mulai dari ayat yang ke-11 dengan judul perumpamaan.
tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan pun melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudaraku yang terkasih, Shalom. Kita patut bersyukur pada minggu pagi hari ini. Kita boleh memasuki minggu sengsara yang kelima. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah Bapak, Ibu, Saudara merasa berada dalam titik terendah dalam hidup? Mungkin kita pernah merasa gagal, kita tersesat, atau bahkan berpikir bahwa tidak ada harapan untuk kembali bangkit.
Hari ini kita akan belajar dari kisah seorang anak yang mengalami keterpurukan, tetapi kemudian dipulihkan oleh kasih Bapa. Saudara-saudara, pada kesempatan ini kita akan belajar dari salah satu perumpamaan yang sangat menyentuh hati kita, yaitu kisah tentang anak yang hilang. Kisah ini bukan hanya sekedar cerita, tetapi sebuah gambaran nyata tentang kasih Allah yang begitu besar bagi kita semua. Ketika anak bungsu diceritakan dalam perumpamaan ini, ketika anak bungsu pulang, ia pikir ayahnya ini sangat marah dengan tindakannya. Kalau kita pikir bagaimana apa yang ia lakukan, ini tentu bisa sangat membuat sakit hati dari sang ayah. Tetapi kita melihat dalam nas ini, Bapak Ibu Saudara, ketika anak bungsu ini pulang, ayahnya sama sekali tidak menampakkan, tidak menunjukkan kemarahannya, tetapi justru menyambutnya dengan penuh gembira, menyambutnya dengan penuh kasih. Kenapa demikian? Karena apapun kesalahan anak itu, yang ada dalam pikiran sang ayah adalah anakku sudah kembali. Sehingga dengan sukacita ia menyambut anak yang hilang dulu kini kembali lagi kepadanya. Ia sambut itu dengan sukacita. Ia mengadakan pesta pora, pesta untuk menyambut kedatangan anaknya. Begitu hati ayah ini bersukacita. Namun di sisi yang lain, kita melihat anak sulung, yang tentu anak sulung pada saat itu selalu bersama-sama dengan sang ayah. Ia merasa iri hati karena apa? Karena bukankah selama ini ia bersama ayahnya, bukankah adiknya itu melakukan tindakan yang sangat salah, tindakan yang bisa menyakiti hati sang ayah? Tetapi kenapa ketika sang adik pulang, ayah tidak menampakkan kemarahan sama sekali, justru menyambutnya dengan pesta. Sehingga anak sulung marah karena sang adik diterima kembali dan ayahnya mengadakan pesta untuk adiknya yang telah berdosa. Saudara-saudara, Bapak, Ibu, itulah perumpamaan yang diceritakan kepada kita dalam nas ini. Kisah tentang anak yang hilang dalam nas ini tentu memiliki makna yang sangat dalam kita memaknai Minggu Sengsara yang kelima ini. Dan kisah ini menggambarkan 3 tokoh yang memberikan pelajaran yang penting. Tokoh yang pertama adalah tentu anak bungsu yang meminta warisan dan ia berpoya-poya dan ia menderita, terpuruk di titik terendah. Anak bungsu ini melambangkan orang berdosa yang melakukan pelanggaran yang besar, menyakiti hati orang tuanya. Ini melambangkan umat yang berdosa. Tetapi umat yang berdosa itu menyesal akan kesalahannya dan bertobat kembali kepada Tuhan. Dan bukankah dalam pandangan kita di hadapan Tuhan,
kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Kita ini adalah orang-orang yang tidak lepas dari kesalahan. Siapa yang tidak berdosa? Tidak ada. Kita semua ini berdosa. Dan di Minggu Sengsara ini adalah waktu bagi kita untuk merenungkan hidup kita. Menyadari kesalahan. Dan untuk menyadari kesalahan itu diperlukan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Bahwa sungguh kita ini adalah orang yang berdosa. Sehingga dengan menyadari kesalahan itu, maka Minggu Sengsara ini mau mengajak kita untuk kembali kepada Tuhan. Ayo kembali kepada jalan yang benar. Mungkin saat ini kita sudah terlalu jauh melakukan kesalahan, menyimpang. Kita melakukan dosa. Maka di Minggu Sengsara ini menyadarkan kita yang berdosa ini kembali kepada Tuhan. Kenapa kita perlu kembali kepada Tuhan? Karena yang kedua adalah sang tokoh dalam nas ini menggambarkan sang ayah, menggambarkan Allah. Sifat Allah. Sifat Allah yaitu penuh kasih. Yang akan selalu siap mengampuni kita yang telah jatuh dalam dosa. Asal kita benar-benar mau menyesal dan meminta pengampunan. Allah itu tidak pernah dia mengingat kesalahan dan dosa ketika dia benar-benar mengampuni kita. Ini sejalan dengan Minggu Sengsara di mana kita merenungkan kasih Kristus yang rela menderita mati di kayu salib demi menyelamatkan dosa kita. Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Karena kita yang berdosa ini tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Dunia ini tidak bisa memberikan keselamatan bagi kita. Upaya-upaya kita untuk menyelamatkan diri kita tidak bisa dan tidak mampu menyelamatkan diri kita. Apapun usaha amal ibadahmu, itu bukan syarat untuk kita diselamatkan. Karena itu keselamatan kita adalah karena anugerah yang datang daripada Tuhan. Dan anugerah itu diberikan kepada kita melewati Yesus. Yesus Kristus yang mati. Dan Yesus sendiri mengatakan bahwa ia adalah jalan, kebenaran dan hidup itu. Untuk kita memperoleh keselamatan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, tokoh yang ketiga dalam nas ini adalah anak sulung yang marah karena adiknya diterima kembali. Pada saat itu dalam teks Alkitab ini menggambarkan sikap orang-orang Farisi, sikap ahli-ahli Taurat yang merasa lebih benar, lebih baik, dan sulit menerima kasih karunia Allah bagi orang berdosa. Dalam Minggu Sengsara kita diingatkan untuk tidak memiliki hati yang keras seperti mereka, tetapi membuka hati untuk kasih dan pengampunan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, perumpamaan ini membuat kita mengerti dan mengenal isi hati Bapa bagi kita anak-anaknya, melewati pengorbanan Kristus yang menyelamatkan kita. Dia menyambut dan mengampuni setiap orang berdosa untuk kembali kepadanya. Dan melalui perumpamaan ini kita diajarkan untuk jangan seperti anak bungsu yang menjauh dari Tuhan, dan juga jangan seperti anak sulung yang tidak memahami kasih karunia Tuhan. Sebaliknya marilah kita bersyukur atas kasih Tuhan yang sudah menerima kita, serta berusaha untuk hidup dalam pertobatan setiap hari. Pertobatan membutuhkan komitmen.
Pertobatan, penyesalan tidak hanya sekedar hanya di bibir, tetapi harus menunjukkan buah dari pertobatan itu. Menyesal dan tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama, itu artinya bertobat. Kalau kita dari bibir mulut, saya bertobat Tuhan, tetapi masih saja dia melakukan dosa yang sama, kesalahan yang sama, itu belum menunjukkan buah pertobatan. Tetapi buah pertobatan adalah kita benar-benar hidup baru di dalam Tuhan, menanggalkan hidup yang lama. Dan Tuhan akan menolong kita dengan rohnya, menjadikan kita sebagai anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Selamat menghayati minggu sengsara yang kelima ini. Tuhan memberkati. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk merespon firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta, kembali lagi kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 362 bait 1 sampai bait yang ketiga. Aku milikmu Yesus Tuhanku. Dengar suaramu, ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Hambamu kau sucikanlah oleh kasih mulia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Saudara Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, mari kita menaikkan doa sapaat kita. Kita berdoa. Sesungguhnya kami ini ya Tuhan tidak layak untuk berada di hadapan-Mu, karena begitu besar kesalahan dosa yang kami perbuat. Namun Engkau dengan kasih-Mu tidak membiarkan kami ini mati binasa oleh karena dosa-dosa kami, melainkan Engkau dengan kasih-Mu, Engkau mau supaya kami memiliki hidup yang baru, hidup yang kekal, keselamatan. Karena itu Tuhan mengerjakan itu sendiri untuk kami, sehingga keselamatan itu adalah anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan untuk kami dan tidak bisa disediakan oleh dunia ini.
dan keselamatan itu dikerjakan melewati pengorbanan Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Ia yang tidak berdosa dibuat menjadi berdosa karena kami, sehingga dosa itu ditimpakan kepadanya, dan Tuhan menunjukkan keadilan. Setiap dosa harus dihukum, dan penghukuman itu harus dilakukan oleh Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas anugerah keselamatan yang boleh Tuhan berikan ini untuk kami, sehingga jaminan keselamatan itu tidak akan kami sia-siakan, tetapi kami akan terus memegang iman dan pengharapan kami di dalam Yesus Kristus. Allah Bapa di sorga, kami juga boleh belajar untuk terus berterima kasih, bersyukur melewati pengorbanan yang sudah dilakukan di dalam Yesus Kristus. Ucapan syukur kami atas pengorbanan itu, maka kami akan terus setia dan memelihara iman, terus melakukan kebaikan selama kami masih tinggal di tengah-tengah dunia ini, dan kami boleh menjadi sarana saluran berkat. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tolonglah kami dengan tuntunan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat melakukan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur kami boleh ada pada saat ini sebagaimana kami ada semua karena kasih karunia. 1 minggu telah kami lewati dalam suka duka, pahit manis kehidupan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di minggu-minggu yang akan kami hadapi, hari-hari yang kami hadapi. Namun ketika kami mengingat karya Tuhan, Tuhan menuntun memelihara kami sampai di sini. Tuhan menolong, maka Tuhan akan tetap menolong kami di masa-masa yang akan datang. Ya Bapa, saat ini kami berdoa, menyerahkan keberadaan hidup kami masing-masing, segenap keluarga, rumah tangga kami, usaha pekerjaan kami, rencana, impian, dan harapan kami. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah keluarga, rumah tangga. Hadirlah Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan yang kami jalani. Topanglah kami. Pergumulan masalah yang kami hadapi tidak akan membuat kami terjatuh dan kehilangan pengharapan, tetapi kami akan tetap berjalan dalam kekuatan pertolongan Tuhan, dan menjadikan kami sebagai umat-Mu sebagai pemenang atas setiap godaan-godaan dunia ini. Ya Bapa, dalam perjalanan kami di dunia ini ada banyak godaan yang sering membawa kami untuk melakukan dosa dan melakukan kejahatan. Karena itu biarlah dengan pertolongan Tuhan kami dapat menangkis segala hal-hal yang dapat menjauhkan kami daripada Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan juga anak-anak kami serahkan juga cucu-cucu kami, keluarga besar kami, menantu, sanak saudara, orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan menyertai memberkati mereka. Untuk anak-anak muda Tuhan saat ini yang tengah berjuang dalam kehidupan, meraih impian dan cita-cita, biarlah mereka terus bertekun dalam pendidikan, diberikan oleh Tuhan semangat untuk berjuang meraih cita-cita. Bahkan lebih-lebih jangan biarkan kuasa-kuasa kegelapan menarik mereka daripada Tuhan, menjauhkan anak-anak muda daripada Tuhan. Tapi biarlah anak-anak muda kami terus rindu mencari Tuhan dalam hidup mereka. Bahkan Tuhan, mereka menjadi anak yang takut kepadamu, mampu membedakan yang baik dan tidak baik untuk mereka. Allah Bapa di sorga, kami juga berdoa, menyerahkan jemaat-Mu dimanapun berada. Kiranya jemaat Tuhan, jemaat Gereja Kalimantan Evangelis, secara khusus jemaat GKE Barimba ini, boleh menjadi jemaat yang bersaksi,
boleh menjadi jemaat yang menunjukkan terang kemuliaan-Mu. Berkati persekutuan yang ada di jemaat. Jauhkan segala roh-roh jahat, roh-roh kegelapan yang hendak memecah persekutuan yang ada di jemaat. Tapi biarlah kami sama-sama saling mengasihi, saling melayani, memberikan yang terbaik untuk kepujian nama Tuhan. Berkati kami juga setiap hamba Tuhan yang melayani. Kiranya setiap pelayanan yang kami lakukan, siapa Tuhan menguatkan, menghibur mereka, dan terus menuntun mereka agar mereka berada pada jalan dan kehendak Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang bersuka cita atas ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan pada bulan ini, kiranya dengan pertambahan usia Tuhan mencurahkan berkat dalam hidup mereka. Kami juga berdoa bagi saudara kami Ibu Mary Alau yang berulang tahun ke-50. Kiranya dengan pertambahan usianya berkat Tuhan mengalir dalam hidupnya, kesehatan, kekuatan, dan kebahagiaan damai sejahtera. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan keadaan bangsa dan negara kami, keadaan dunia kami ini, bahkan juga untuk Kabupaten Kapuas yang kami cintai. Berikanlah rasa aman, rasa nyaman di mana kami tinggal dan berada, sehingga kami boleh menikmati damai sejahtera Tuhan. Para pemimpin-pemimpin kami disertai oleh Tuhan, agar mereka dapat memimpin dengan arif, adil, dan bijaksana. Dan melewati mereka, kami boleh menikmati kesejahteraan. Tuhan juga memberkati setiap penata layanan yang ada di gereja, di jemaat, baik itu tingkat majelis sinode, majelis resort, calon resort, maupun majelis jemaat maupun calon jemaat. Dengan program-program pelayanan, semuanya dapat terlaksana dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Dan warga jemaatmu juga turut mendukung, ambil bagian dalam pelayanan ini. Dengan dukungan mereka secara penuh memberikan yang terbaik yang ada pada mereka, baik itu melewati dana, tenaga, maupun pikiran. Secara khusus juga warga jemaatmu yang telah memberikan persembahan syukur, kolekte, perpuluhan, apapun yang mereka berikan itu Tuhan. Kami percaya semuanya diberkati oleh Tuhan. Tuhan kembalikan berkat-berkat yang melimpah dalam hidup mereka. Dengan memberi mereka tidak berkekurangan, tetapi dengan memberi untuk Tuhan mereka akan selalu dicukupkan, bahkan berkelimpahan, dan tidak lupa bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah permohonan doa kami yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita, dan nantinya kita akhiri dengan menyanyi amin, amin, amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan Allah kita. Namun sebelumnya dengarkanlah pengantar persembahan yang terdapat dalam Mazmur 96 ayat 7 sampai yang 8 yang berbunyi demikian. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah dunia ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387, bait 1 dan seterusnya sampai selesai pundi-pundi persembahan dikumpulkan. Ku heran Allah mau memberi. Padaku dan
kita akan menerima penebusan dan berkat. Sidang jemaat Tuhan, firman Tuhan berkata, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Arahkan hidup kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.